Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-aizza? Atamanna lakum jami'an bi khairin wa bi sihhatin wa afiyatin kama annani alhamdulillah al'an bi khairin wa bi sihhatin wa afiyatin. Hadha huwa al-liqa'u ats-tsani 'ashar ba'da an tahaddatsna fil liqa'il hadi 'ashar 'anil mufradat allati tatakallamu an al-babi al-thalis wa hiya al-kafa'ah 3.5 an al-mufradat. Wa ba'da an arafna al-mufradat anil madrasah min marafiqil 'amah wa adawatil madrasiyah wa al-anshidul yaumiyah fil madrasah, hayya bina an nadrusa anil kafa'ah arba'ah wa nuqtah khamsah fil liqa' ats-tsani asyar. Bagaimana kabar kalian para siswa? Saya berharap kepada kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Ya, sebagaimana saya pun juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Kita berjumpa pada pertemuan yang ke-12 pada KD 4.5. Setelah kita membicarakan tentang KD 3.5 pada pertemuan yang ke-11 tentang kosa-kosa kata yang ada pada bab 3, yaitu bab terakhir. Tentu saja bab terakhir ini Anda masih ingat, yaitu tentang al-madrasah yang terdiri dari marafiqu al-madrasah wal adawatul madrasiyah wal ansyitatu al-yaumiyah fi al-madrasah. Hayya bina nadus an al-kafa'ah arba'ah wa khamsah fil liqa' ats-tsani asyar. Mari kita bicarakan tentang KD 4.5 dari pertemuan yang ke-12. Yang pertama, idhab ilal maktabati waqra'il kitaba. Idhab ilal maktabati waqra'il kitaba. Uktubir risalata liwaliyi fasrika. Uktubir risalata liwaliyi fasrika. Ijlis ala hadal kursiyyi. Ijlis ala hadal kursiyyi. Arsil risalatan nasyiyatan bijawwalika. Arsil risalatan nasyiyatan bijawwalika. Undur ila sabburati jayyidan. Undur ila sabburati jayyidan. La tuzawwid, ya, la tuzawwid ini mestinya. Ya, awalnya ada. La tuzawwid. La tuzawwid. La tuzawwid faslaka bikarasi ukhra. La tuzawwid faslaka bikarasi ukhra. La tastayqid mutaakhiran. La tastayqid mutaakhiran. La tanam athna'ad dirasah. La tanam athna'ad dirasah. La ta'kul fil fasli. La ta'kul fil fasli. La tajlis 'alal maktabi. La tajlis 'alal maktabi. Atasmahu li an adhhaba ilal hammam. Atasmahu li an adhhaba ilal hammam. Asta'adhinu lil khuruji lahdatan. Asta'adhinu lil khuruji lahdatan. Law samahta hal yumkinu an amsaha as-sabura. Law samahta hal yumkinu an amsaha as-sabura. Ana asifun li'adamil huduri bil amsi. Ana asifun li'adamil huduri bil amsi. Ma'adziratan ala ghiyabi. Ma'adziratan ala ghiyabi. Hafidh ala an-nadhafah. Hafidh ala an-nadhafah. Mamnu'u ramyil fadlat. Mamnu'u ramyil fadlat al-ard. Mamnu'u ramyil fadlat al-ard.
Ar-raja'u adamil iz'ad. Ar-raja'u adamul iz'ad. Ya, nomor 1 ini idhab, pergilah. Pergilah ilal maktabati, ke perpustakaan. Waqra, dan bacalah alkitabah, buku. Ya, uktub, tulislah, ar-risalata, surat. Ya, tulislah ar-risalata, surat, liwali faslika, kepada wali kelasmu ketika Anda tentunya tidak hadir. Ijlis ala hadal kursi, duduklah ya di kursi ini. Arsil risalatan nasiyatan, ya kirimlah SMS bijawalika, dengan HP-mu, ya dengan HP-mu, ya arsil, kirimkanlah. Ungdur, lihatlah atau perhatikanlah. Ila sabura, ke papan tulis, jayidan, dengan baik. La tuzawwid, janganlah tambah, faslaka, kelasmu, janganlah tambah, jangan tambah, faslaka, kelasmu, bikarosi ukhra, dengan kursi-kursi yang lain. La tastaikid, janganlah bangun mutaakhiran, terlambat. Janganlah Anda terlambat bangun. La tanam asna ad-dirasah, janganlah tidur ya di tengah-tengah pembelajaran di kelas. Ya, jangan tidur. Ya, tentu saja kosakata ini sudah kita ketahui semuanya, karena kosakata ini sudah melewati kita kemarin tentang al-madrasah. La ta'kul fil fasli, janganlah makan di kelas. La tajlis alal maktab, janganlah duduk di meja. Atas mahuli an adhaba, apakah? A itu sama dengan hal, ya. A sama dengan hal. Apakah tasmahu, Anda membolehkan li, bagi saya? Apakah ya Anda membolehkan saya an adhaba ilal hammam, pergi ke kamar mandi? Ya, apakah saya diperbolehkan untuk pergi ke kamar mandi? Ya, itu. Asta'dinu lil khuruji lahdatan, saya izin untuk keluar sebentar. Lau samahta hal yumkinu an amsaka saburah, ya sekiranya diperbolehkan, ya bisakah saya menghapus papan tulis? Ya, ana asifun li adamil huduri bil amsi, saya mohon maaf karena tidak hadir kemarin. Atau juga dengan ma'dziratan ala ghiyabi, ya mohon maaf atas ketidakhadiran saya. Hafid ala nadhafah, hafid ya jagalah kebersihan. Ya, mamnu'u ramyil fadlat alal ard, dilarang membuang sampah ya di tanah, ya maksudnya tidak di tempatnya atau tidak di tempat sampah. Ar-raja'u adamul iz'a, mohon tidak berisik. Ar-raja'u adamul iz'ad. Mari kita perhatikan pada masing-masing contoh ini. Kalau kita perhatikan pada contoh yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, maka masing-masing kelompok ini mempunyai satu kata kerja tersendiri. Yang pertama adalah idhab, pergilah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Arsil, kirimkanlah. Ungdur, perhatikanlah. Ya, maka kata idhab, uktub, ijlis, arsil, ungdur, ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, maka ini termasuk kata kerja perintah atau fi'lul amri. Oleh karena itu, kelompok yang pertama ini adalah al-amru, yang memerintah. Jadi, ya, ketika kita memerintahkan kepada satu orang laki-laki, ya, maka idhab ilal maktabati waqra, dan bacalah buku.
kita memerintahkan kepada satu laki-laki yang namanya Ahmad, maka idhab ya Ahmad ilal maktabati waqra ya Ahmad Alkitab. Misalnya kita memerintahkan kepada yang bernama Soleh, maka idhab ilal maktabati ya Soleh waqra ya Soleh Alkitab. Gitu. Karena idhab ini mengandung kata ganti anta. Iqra juga demikian, anta. Ya, demikian juga uktub. Uktub risalah li wali faslika. Uktub. Ya, juga kata kerja perintah. Ya. Yang diperintah siapa? Yang diperintah adalah sama, yaitu anta. Jadi ketika kita memerintahkan si Aziz, misalnya ada nama seorang laki-laki yang bernama Aziz. Uktub ya Aziz ar-risalah li wali faslika. Nah, oleh karena itu di sini ka. Nah, bukan ki lagi. Demikian juga seterusnya. Ijlis yang diperintahkan juga anta. Arsil yang diperintahkan juga anta. Ungdur yang diperintahkan juga anta. Sehingga bisa kita simpulkan jika kata kerja perintahnya ya itu adalah fi'il yang sahihul akhir. Maksudnya sahihul akhir itu kata kerja yang akhirannya bukan alif, bukan wawu, bukan ya, maka kita bisa simpulkan semuanya ini adalah sukun. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita memerintahkan satu orang laki-laki, maka kita sukunkan huruf yang terakhir jika kata kerjanya itu sahihul akhir. Sehingga idhab, uktub, ijlis, arsil, ungdur. Ya, ini mewakili anta. Tetapi kalau kita memerintahkan satu perempuan maka i, sehingga idhabi, yaitu mengandung dhamir anti. Idhabi ilal maktabati waqra'i ya Aisyah, ya Fatimah, begitu. Ya, uktubi ar-risalata, ijlisi ala hadzal kursi, arsili, nah itu. Arsili, unduri, itu. Tetapi kalau kita memerintahkan kepada dua orang laki-laki ataupun perempuan, maka kita tambahkan akhiran a pada akhirannya. Sehingga idhaba ilal maktabi waqra'a al-kitab. Uktuba ar-risalata li faslikuma. Ah, gitu. Ijlisa ala hadzal kursi. Ya, arsila, arsila risalatan nasiyatan. Ya. Ungduro. Nah, kalau memerintahkan dua orang laki-laki atau perempuan. Kalau memerintahkan kalian tiga laki-laki, maka kita ya ganti yang sukun terakhir itu ya dengan tambahan wawu yang didomahkan huruf yang terakhir. Ya, sehingga ini adalah sebagai pengganti dari ya atau menyimpan dhamir antum. Sehingga idhabu ilal maktabi waqra'u al-kitab. Uktubu ar-risalata li wali faslikum, gitu. Ijlisu ala hadzal kursi. Arsilu risalatan nasiyatan bi jawali. Ungduru, gitu. Sementara itu kalau kita memerintahkan ya tiga perempuan atau lebih maka titik abna. Ya, sehingga rumusnya abna ini mengandung dhamir antunna. Sehingga idhabna ilal maktabati waqra'na, gitu. Uktubna ar-risalata li wali faslikunna, ijlisna ala hadzal kursi, arsilna risalatan nasiyan bi jawalikunna, gitu. Ungdurna, begitu. Nah, ini untuk membuat fi'il amr atau perintah. Ya, kita masih ingat bahwa kata idhab itu berasal dari kata-kata dhahaba, yadhabu, kemudian idhab kemarin. Demikian juga ini kataba, yaktubu, ya apa uktub, begitu seterusnya. Ya, oleh karena itu kemarin kita hanya mengenal ini saja. Nah, kita kembangkan kepada perintah untuk yang satu perempuan, dua laki-laki atau perempuan, tiga laki-laki dan tiga perempuan atau lebih. Mari kita lihat untuk kelompok yang kedua, la tuzawwid faslaka bi karosi ukhra. Ya. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari la tuzawwid, la tastayqid, la tanam, la ta'kul, la tajlis, itu sama. Hanya saja di sini ada kata la yang berarti jangan.
kita mengenal ada la, ya. La, ya. Di sini ada artinya jangan. Tetapi yang selama ini kita kenal adalah la berarti apa? Tidak. Nah, gitu ya. Nah, yang kita gunakan sekarang ini. Ya, bedanya bagaimana? Kalau la yang artinya tidak, itu nanti kata kerjanya biasa, maksudnya tidak berubah. Tetapi coba kita perhatikan, la yang artinya jangan, maka dia sukun, jazm. Ya. La tuzawwid, la tastaikid, la tanam, la takul, la tajlis. Ini juga semua contohnya adalah mengandung domir anta. Ya, domir anta. Kalau yang dilarang itu anti, maka ya ini la tuzawwidi ya Aisyah, gitu ya. La tuzawwidi ya Aisyah faslaki bikarosi ukhra. Ya, la tastakidi mutaakhiratan, la tanami, la ta'kuli, la tajlisi, begitu. Kalau merendahkan dua laki-laki sama ditambahkan a, gitu. Sehingga la tuzawwida, la tastakidu, la tanama, la ta'kula, la tajlisa. Kalau yang melarang itu adalah antum, yang dilarang itu adalah antum, maka ditambahkan dengan waw, sehingga la tuzawwidu, la tastakidu, la tanamu, la ta'kulu, la tajlisu. Kalau yang diperintahkan itu 3 atau lebih perempuan maka abna, sehingga la tuzawwidna, la tastakidna, la tanamna, la ta'kulna, la tajlisna. Nah, sehingga ini adalah contoh untuk al-amr, ya, dan an-nahyu. Al-amr perintah, an-nahyu larangan. Mari kita lihat untuk yang berikutnya. Atasmahuli an adhaba ilal hammam, ya. Maka ini adalah, ya, sebuah permintaan atau permohonan yang sangat halus. Ya. Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Atasmahuli an adhaba ilal hammam. Asta'dinu lil khuruji lahdatan, ya. Asta'dinu lil khuruji lahdatan. Saya izin untuk keluar sebentar. Lalu samata sekiranya diperbolehkan hal yumkinu an amsaka saburah, ya, apakah bisa saya menghapus papan tulis? Ana asimun li adamil huduri bil amsi. Saya mohon maaf, ya, karena tidak hadir atas ketidakhadiran saya, ya, kemarin. Ma'dziratan ala ghiyabi. Saya mohon maaf atas ketidakhadiranku. Maka kelompok, ya, yang ketiga ini adalah apa? Al-isti'dzan. Al-isti'dzan. Nah, al-isti'dzan. Artinya apa? Mohon izin. Mohon izin. Ya, mohon izin yang halus, ya. Ma'dziratan ala al-isti'dzan, dan permintaan mohon izin dan apa? At-ta'assuf. At-ta'assuf. Ya. Minta maaf, ya. Minta maaf. Nah, kalau kita perhatikan pada kelompok yang berikutnya, nomor 4 ini, maka berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Hafidh 'alan nadhafah. Ya, jagalah kebersihan. Mamnu'u ramyil fadalat al-ard. Ya, janganlah membuang sampah sembarangan, gitu ya. Asalnya di bumi, di tanah itu. Tapi buanglah sampah di, ya, di tempatnya. Ya, ar-raja adaun izah, jangan berisik. Nah, oleh karena itu kalau kita simpulkan kelompok yang keempat ini adalah apa? At-tambihat. At-tambihat. Ya, apa at-tambihat? Ya, sebuah himbauan, ya, himbauan, ya. Maka dengan demikian kita mengenal pada pertemuan ini ada al-amru, ada an-nahyu, ada al-isti'dzan wa ta'assuf, ada at-tambihat. Satu lagi yang mungkin bisa kita ingat-ingat, di samping juga ini rumus al-amru wan nahyu sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai dengan yang dilarang.
sesuai dengan mufrad, musanna dan jamaknya, maka ini adalah mufrad, ya, mufrad muzakkar, ya. Perintah untuk mufrad muzakkar, ini adalah perintah untuk mufrad muannas, ini perintah untuk musanna muzakkar atau muannas, ini perintah untuk jamak muzakkar, dan ini perintah untuk jamak yang muannas. Ya, itu kalau apa? Melekat pada kata kerja atau fiil. Bagaimana kalau melekat kepada isim? Nah, kalau melekat pada isim, maka kemarin sudah saya singgung, maka isim itu semula adalah mufrad, ya, bisa menjadi musanna, ya, musanna kalau kita tambah ani atau eni, ya. Contohnya ini, risalatan, risalatani, risalataini. Ini mufrad, ini musanna, ini musanna, ya. Ini isim tentunya, ya. Tetapi kalau fi'il tadi idhab, idhabi, idhaba, idhabu, idhabna. Ini contoh yang di sini. La tadhab, la tadhabi, la tadhaba, la tadhabu, la tadhabna. Untuk yang nahi, ya. Nah, kemudian untuk berikutnya jamak. Jadi ada mufrad, ini musanna, dua ini. Kemudian yang berikutnya adalah jamak. Jamak itu ada yang tidak teratur. Ini saya simbolkan semacam ini. Contoh, risalah jamaknya adalah rosail. Ya, kalau risalah itu hanya sebuah surat, tapi kalau rosail beberapa surat. Kitabun sebuah buku, kutubun buku. Ya, maktabun, ya, meja. Tapi kalau makatib beberapa meja atau meja-meja. Ya. Ada yang tidak teratur semacam ini. Ada yang teratur. Bagaimana? Dengan menambah una ataupun ina. Nah, ini. Menambah una ataupun ina. Sehingga solihun, asalnya gini, solihun. Nah, kita tidak boleh menjamakkan yang di sini. Dan ini harus dihafalkan, dititeni. Solihun menjadi solihuna atau solihin. Qaimun, qaimuna, qaimin. Naimun, naimuna, naimin. Shaimun, shaimuna, shaimin. Muslimun, muslimuna, muslimin. Ya, taibun, taibuna, taibin. Khalidun, khalidina, khalidun. Ada khaliduna, khalidin, terbalik gitu ya. Nah, itu. Nah, sementara itu juga ada yang ditambah alif dan ta, sehingga asalnya sholihatun, kemudian taknya dihilangkan, lalu ditambah alif dan tak pada akhirnya. Dan ini dinamakan nanti jamak taksir, ya. Ini dinamakan jamak mudzakkar salim, dan ini dinamakan jamak muannas salim. Nah, nanti ada satu bab tersendiri untuk menjelaskan tentang itu, dan ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin kurang puas, dipuaskan sendiri untuk membaca-baca lagi, untuk mencari-cari sendiri, untuk mengulang-ulang sendiri. Kemudian seperti biasanya dipoto, kemudian dikirimkan, kemudian diucapkan, dijelaskan kembali, ya, lebih-lebih dengan cara yang berbeda, lebih-lebih kalau mungkin ada contoh-contoh yang ditambahkan lagi, kemudian di video lalu dikirimkan. Hadza wa darsunal yaum, wa insyaallah narakum ala khair fil usbu'il qadim fil liqa' ats-tsalits asar. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.